Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya bahasan saya mengenai Wulan Guritno yang ditenggarai mempromosikan judi online dan akan dipanggil oleh Bareskrim. Sepertinya dalam minggu ini nih ya. Cuman belum kita lihat nih kapan akan dipanggilnya. Nah, sebelumnya ada selegram yang di Bogor yang juga mempromosikan judi online langsung jadi tersangka. Oke. Nah, kita akan lihat nanti apakah Wulan Guritno setelah diperiksa oleh Bareskrim akan juga dijadikan tersangka. Tetapi, ya kemarin ini, muncul berita di beberapa media massa. Saya lihat nih ya, salah satunya dari Tribun. Tribun bilang, Wulan Guritno terancam 6 tahun penjara. Kenapa? Karena mempromosikan judi online itu sama dengan melanggar Undang-Undang ITE yang memang betul ancamannya 6 tahun penjara. Tapi di sini menariknya Menkominfo beri dispensasi dan dijadikan duta anti judi online. Nah ini saya nggak tahu ya akan terjadi konflik karena yang berhak untuk menentukan seseorang itu bersalah melanggar Undang-Undang ITE dan dihukum itu maksudnya didakwa melanggar itu adalah dalam hal ini Bareskrim yang nanti akan memeriksa Wulan Guritno. Kalau saya dari baca judulnya agak aneh kalau yang memberikan dispensasi Menkominfo. Saya nggak tahu nih apa Tribun ini salah judul atau apa. Nggak mungkin karena Menkominfo bukan sebut saja petugas hukum. Bukan. Yang juridiksinya berbeda. Dia cuma Menteri Komunikasi dan Informatika, bukan berhubungan dengan pelanggaran pidana atau apapun sehingga kementerian ini bisa beri dispensasi. Tapi apapun itu, kita lihat ini akan menarik ya. Bagaimana Menkominfo bisa, tanda kutip, saya nggak tahu bagaimana caranya nanti ya, mengintervensi, minta atau mohon kepada Bareskrim misalnya agar tidak menghukum Wulan Guritno, agar memberikan dispensasi. Tapi kalau Menkominfo yang beri dispensasi, menurut saya rasanya nggak tepat judul berita ini. Tapi oke deh, ya. Kemudian kita lihat di Kompas TV, kira-kira nuansa beritanya sama. Tersandung kasus promo judi online, Menkominfo ingin jadikan Wulan Guritno duta anti judi online. Ini judulnya masih oke menurut saya. Tapi sekali lagi tergantung apakah Bareskrim setelah memeriksa Wulan Guritno menemukan adanya pelanggaran atas Undang-Undang ITE sehingga dia bisa terancam hukuman penjara 6 tahun. Kalau misalnya itu tidak terbukti dan Menkominfo ingin jadikan duta, dalam hal ini duta anti judi online, oke-oke saja. Tapi kalau Tribun tadi, kalau saya baca judulnya, beri dispensasi. Menkominfo tidak bisa beri dispensasi. Dia bukan pihak kepolisian. Tapi kalau dari Kompas TV, ini saya asumsi ya, kalau Wulan Guritno ternyata tidak ditemukan pelanggarannya, tidak melanggar Undang-Undang ITE, apapun itu, oke deh. Menkominfo baru bisa jadikan Wulan Guritno sebagai duta anti judi online. Kalau ini ya saya setuju lah. Dengan catatan Bareskrim setelah memeriksa nanti menemukan tidak ada pelanggaran. Tapi saya agak ragu akan menimbulkan riuh rendah di kalangan netizen. Kenapa selegram yang di Bogor itu dianggap melanggar undang-undang? Sedangkan kalau seorang artis, Wulan Guritno, dianggap tidak melanggar undang-undang, malah dijadikan duta anti judi online. Nah ini kan menarik ya. Kita lanjutkan lagi deh. Kompas juga sekali lagi menegaskan
pendapat dari Menkominfo yang mengatakan kita mau Wulan Guritno jadi duta anti judi online. Nanti kita akan lihat ya komentar para netizen ya. Di sini jelas kata Menkominfo kita mau Wulan Guritno jadi duta anti judi online. Kemudian kalau kita lihat cuitan di Twitter banyak gitu yang berhubungan dengan Wulan Guritno. Ini ada akun namanya Siaran Bola Live. Di sini cuitannya bilang ketidakadilan yang dipertontonkan secara gamblang begini seperti memendam api dalam sekam di masyarakat. Saya bisa menangkap message dari cuitan ini. Seakan-akan kalau Wulan Guritno mau dijadikan duta anti judi online sehingga tidak perlu ditahan, sedangkan Selegram Bogor itu harus ditahan. Jadi maksudnya ini ketidakadilan. Ya, saya setuju loh sama cuitan ini. Seakan-akan ini sedang dipertontonkan ketidakadilan itu. Nah, di sini dikatakan seperti memendam api dalam sekam di masyarakat. Tinggal nunggu muntahnya amarah. Pelaku rakyat jelata langsung disikat. Contohnya Selegram yang di Bogor. Giliran pelaku public figure seperti artis ini dirawat. Wah, ini kata-katanya kejam, laknat katanya. Wah, ini marah banget nih ya, marah. Tapi saya setuju message-nya. Ini mencerminkan ketidakadilan. Kenapa yang Selegram Bogor tidak juga dijadikan duta anti judi online? Kenapa harus dijadikan tersangka? Harus sama dong, equality before the law. Ini enggak. Ada ketidakadilan yang dipertontonkan. Saya setuju sama cuitan ini. Kemudian juga ada cuitan dari Partai Sosmed. Nah, dikatakan dengan intervensi ini akan menjadi pertanyaan publik. Apakah Menkominfo sedang membackup Wulan Guritno-nya atau judi online-nya? Kalau ini lebih dalam lagi nih. Seakan-akan Menkominfo ini membackup Wulan Guritno atau judi online-nya. Dan apakah polisi terpengaruh olehnya? Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya. Menkominfo kan bukan petugas hukum kan? Bukan aparat hukum maksud saya. Aparat hukum ya kepolisian yang nanti akan memeriksa Wulan Guritno melalui Bareskrim, DTP Cyber. Jadi judul ini kalau kita lihat Menkominfo beri dispensasi, dipertanyakan oleh Partai Sosmed, apakah polisi terpengaruh olehnya? Boleh saja Menkominfo mengeluarkan wacana seperti itu. Jadi yang dipertanyakan Partai Sosmed, apakah polisi terpengaruh olehnya? Saya setuju juga. Ya, boleh yang namanya Menkominfo mau menjadikan Wulan Guritno duta anti judi online. Tapi bagaimana dengan Selegram Bogor yang sudah ditahan itu, dijadikan tersangka? Jadikan juga dong. Ya kan? Itu baru menjadi keseimbangan hukum. Ya, oke. Tidak ada diskriminasi hukum gitu maksud saya. Nah, kemudian di Detik, Wulan Guritno dan pihaknya tentu membela diri. Dia bilang apa? Wulan Guritno tahunya promosikan game online, bukan judi online. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Dia bilang, saya nggak tahu itu. Saya cuman promosikan game online, bukan judi online. Nah, kita akan lihat ya videonya sekali lagi. Ada satu lagi video, jadi ada dua. Nanti Anda nilai sendiri ya. Ketika itu dipromosikan oleh Wulan Guritno, apakah dia mempromosikan game online atau judi online? Oke? Kita lihat dulu satu videonya yang sebelumnya sudah pernah saya tayangkan juga. Yuk kita lihat ini. Spin cuan, halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat, yaitu Sakti 123. Dengan satu ID, kamu sudah bisa memainkan semua jenis permainan dan langsung mendapatkan bonus member 100%, bonus harian, bonus mingguan, dan bonus bulanan. Wow, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo mainkan spin di Sakti 123. Kalau Anda lihat kata-katanya di awal, spin cuan gitu ya. Itu kan kalau spin itu seperti kayak memutar roda seperti roulette atau apa gitu ya. Ayo main spin gitu ya. Memang disebutkan game online yang sudah bersertifikat ini. Tapi ada bonus begini ya, kalau game online bonus cuan gitu ya, apa gitu ya. Oke deh,
kalau dari video ini dia memang sebutkan game online, tapi ada kata spin cuan gitu ya. Nah, kita lihat nih video kedua yang baru saya dapat ya. Mari kita lihat. Hai, aku Wulan Guritno. Kalau mau main game slot di Lumbung 88 aja ya. Kenapa? Karena terpercaya, paling lengkap, no tipu-tipu. Nah, coba buruan daftar, ada free chip untuk member baru. Sign up. Good luck. Di sini jelas dia bilang game slot. Ada free chip. Kalau sudah bilang game slot, orang sudah tahu slot itu ya judi online. Ya, ada chip. Nah, chip itu asosiasinya dengan judi lah. Nah, kalau di sini rasanya sulit kalau kita bilang yang dipromosikan game online. Dia sebut kok game slot. Tapi itu biarlah menjadi wewenang penyidik. Ya, tapi ini menarik ya. Jadi video yang kedua ini jelas disebut game slot. Kemudian kita lihat lagi. Di sini dikatakan seorang selebgram bernama Anissa Rama Dewi tepatnya ya, ditangkap polisi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Jumat 1 September. Dia diamankan karena berperan sebagai mucikari atau menjual temannya ke pria hidung belang. Lah, kalau ini melanggar hal seperti ini, apakah Anissa Rama Dewi ini bisa dijadikan duta anti prostitusi online? Kalau Wulan Guritno kan bisa kemungkinan diberi dispensasi menjadi duta anti judi online. Nah, apakah Anissa Rama Dewi yang berperan sebagai mucikari, ya sebut saja prostitusi online gitu ya, akhirnya bisa diberi dispensasi menjadi duta anti prostitusi online? Nah, ini kan menarik. Ya, kalau Wulan Guritno bisa, kenapa Anissa Rama Dewi ini nggak bisa? Kan menarik ya kalau ini dipertanyakan. Nah, kemudian ternyata soal, bukan Rama aja, ada orang lagi namanya Oklin Via. Nah, Oklin Via ini didakwa melakukan melakukan apa ya? Pembuatan sebuah konten yang disebut konten jilat es krim. Saya nggak mau bahas lah gitu ya. Itu menista agama Islam. Ya. Di sini dikatakan media sosial heboh bahwa Oklin Via bakal dijadikan duta. Jadi sekarang kan kata-kata duta itu heboh ya. Duta apa? Oleh Majelis Ulama Indonesia. Oklin kini tengah berurusan dengan penegak hukum karena konten jilat es krim ya. Karena dianggap menistakan agama Islam. Namun, Ketua Umum MUI Kiai Kholil Nafis membantah adanya rencana tersebut. Jadi soal Oklin Via yang juga katanya mau dijadikan duta oleh MUI, mungkin duta anti pornografi atau apalah, dibantah oleh MUI. Nggak benar itu. Oke? Nah, ini saya setuju lah. Masa semuanya dijadikan duta? Kemudian ada lagi berita soal inilah hubungannya dengan Menkominfo. Judi online masih marak. Kemkominfo siapkan apa? Setahu saya, Kemkominfo punya suatu sebut saja engine yang canggih yang bisa searching ya. Setiap hari itu dijalankan, setahu saya bisa mendeteksi website-website judi online otomatis. Dan secara teori harusnya juga bisa langsung diblokir. Tapi yang menarik ketika saya membuat konten Hicks Domino Island, banyak yang bilang, bohong tuh Pak, masih bisa dimainkan kok, masih bisa di-download dan segala macam. Saya nggak tahu, saya belum cek lagi. Tetapi soal blokir itu harusnya otomatis, ya kan? Walaupun besok muncul lagi, blokir lagi. Kemudian Kemkominfo pernah bilang, Pak Budi Ari, dia akan memblokir rekening-rekening yang dipakai untuk orang top up, setor dana. Oh, itu juga bagus, ya. Kemudian yang menariknya lagi, ternyata sebelum zaman Pak Budi Ari lah, kalau saya lihat ya, di sini Menkominfo yang baru ini bercerita tentang soal oknum baju coklat. Tentu saja ini maksudnya oknum polisi ya, di kasus judi online. Di sini katanya
Budi Ari mengungkapkan oknum baju coklat pernah mengancam pihaknya, ya mungkin staf atau ASN di Kemkominfo terkait pemberantasan judi online. Kalau benar begitu, nah itu dilaporkanlah supaya sekarang Kemkominfo bekerja sama dengan kepolisian, Bareskrim, atau bahkan kalau perlu dengan Pak Kapolri dan benar-benar berantas yang namanya kasus judi online. Saya setuju kalau ini sudah diungkapkan bahwa dulu pernah ada oknum baju coklat yang mengancam ASN di Kementerian Kominfo. Nah, itu memang harus diusut. Kemudian, pertanyaan berikutnya, kita tahu ada seorang gubernur Papua ya, lagi ngetren sekarang viral, namanya Lukas NMB. Ya, dia ada kasus korupsi dan uang korupsinya juga dipakai untuk bermain judi di Singapura. Pertanyaannya, nah, apakah nanti Lukas NMB ini dijadikan duta juga, duta anti judi onsite? Kalau Wulan Guritno kan duta anti judi online. Nah, Lukas NMB kan terkenal kebiasaannya main judi di tempat di Singapura, onsite. Nah, saya nggak tahu nih ya, apakah ada pihak yang akan menjadikan Lukas NMB menjadi duta anti judi onsite? Nah, kita tunggu. Oke, jadi itu saja kehebohan mengenai Wulan Guritno yang dalam pekan ini katanya akan diperiksa oleh Bareskrim. Dan kita lihat ya, apakah benar dia nanti akan menjadi duta anti judi online. Kalau iya, bagaimana dengan nasib selegram Bogor yang sudah ditahan? Apakah dia juga akan dijadikan duta anti judi online? Harus sama dong, tidak boleh ada diskriminasi perlakuan. Oke? Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.